atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Antonius M. Ayurbaba, SH, MSc, melantik 209 CPNS menjadi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, wilayah Provinsi Papua. Ikutilah ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudari yang beragama Kristen dan Katolik, ikutilah ucapan saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji. Dengan sungguh-sungguh. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, ikutilah ucapan saya. Om Tata Paramawisesa, saya bersumpah. Harap saudara-saudari semua mengikuti kata demi kata yang saya ucapkan. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, ikutilah ucapan saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022, saya Antonius Matius Ayurbaba, SHMSI, NIK 1971-1996-1001-101, Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Tentang pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Saya ingin menegaskan beberapa hal bahwa upaya kita untuk pengembangan ASN di jajaran Kementerian Hukum dan HAM ini menjadi sebuah kebutuhan organisasi dalam perubahan dan percepatan kinerja untuk mewujudkan layanan publik di jajaran Kementerian Hukum dan HAM dapat berjalan dengan baik. Tidak ada formasi ini Anda bisa alami dan diangkat tanpa ada orang yang bekerja, memikirkan, menyusun, mengonsep dan meyakinkan pimpinan di tingkat yang lebih tinggi. Karena tantangan dalam membangun Papua, kita bisa lihat betapa banyak ekspektasi masyarakat menginginkan untuk menjadi ASN dibanding menjadi pekerja yang lain atau mengembangkan wira swasta dan hal-hal yang lain. Sehingga memang di setiap lamaran yang diberikan yang mendaftar sangat banyak. Tahun ini Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah Papua juga mendapat formasi yang cukup besar, di mana untuk orang asli Papua 79 orang, yang formasi umum untuk penempatan di Papua untuk menjaga tahanan 50 orang, petugas imigrasinya yang jumlahnya mengalami penurunan dan sarjana 9. Dan kita bersyukur karena formasi ini bisa terpenuhi dibanding tahun lalu. Berarti ada kesiapan yang dilakukan lebih baik untuk menghadapi ujian, baik dalam ujian CAT, kesamaan, tapi juga wawancara. Untuk itu penegasan saya kepada saudara-saudara yang sudah diangkat menjadi ASN Kementerian Hukum dan HAM secara resmi hari ini, Anda bersyukur karena Anda akan menerima gaji dari 80% menjadi 100%. Penerimaan gaji dari 80% menjadi 8 dan menjadi 100%. Itu harus dibarengi dengan integritasmu dan loyalitasmu yang terbaik untuk bekerja. Karena Menteri Hukum dan HAM menegaskan Anda sebagai tunas pengayoman. Tunas itu diibaratkan sebagai bibit unggul. Tunas itu mampu memberikan sebuah kehidupan dalam jangka waktu yang sangat lama. Tunas itu bisa mencapai sebuah tingkat survive dalam berbagai tantangan yang dihadapi. Sehingga sebagai tunas pengayoman, Anda benar-benar harus menjadi ASN yang berakhlak sesuai dengan penegasan Bapak Presiden. Seluruh ASN di kementerian dan lembaga harus benar-benar menjadi ASN yang berakhlak. Dan pada tataran Kementerian Hukum dan HAM, kita semua diminta menjadi ASN yang pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. 2022 saat ini kita sudah melakukan deklarasi janji kinerja yang dipimpin oleh Bapak Menteri tertanggal 6 Januari kemarin, yang dihadiri oleh Ketua KPK dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, yang di dalamnya kita semua berikhtiar melakukan resolusi pengayoman 2022 menjadi ASN Kemenkum
melakukan segala sesuatu secara profesional. Lebih baik dalam melakukan segala sesuatu secara akuntabel, lebih baik dalam melakukan segala sesuatu dalam membangun sinergitas, juga lebih baik dalam melakukan capaian kinerja secara transparan dan lebih baik dalam mewujudkan kinerja secara inovasi. Dalam resolusi pengayoman 2022, Menteri Hukum dan HAM sudah menegaskan dua hal pada semua jajaran kantor wilayah di seluruh Indonesia, bahwa kita ada pada transformasi digital sehingga pelayanan publik menjadi hal utama yang harus kita lakukan dengan pasti lebih baik. Yang kedua, kita dimintakan untuk terus melakukan inovasi. Inovasi ini tidak dibatasi karena jabatan struktural. Inovasi ini bisa muncul juga dari saudara-saudari yang hari ini baru dilantik dan diambil sumpah menjadi PNS. Sehingga saya sangat berharap dan meminta semua ASN yang dilantik hari ini ambil sumpahnya harus menyumbang inovasi untuk kinerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua lebih baik. Tidak ada capaian inovasi yang bisa Anda kembangkan dan Anda lahirkan tanpa Anda memahami tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada diri. Karena inovasi itu membongkar sebuah paradigma dari bentuk kerja yang tersendat karena mekanisme dan proses birokrasi yang lambat menjadi sesuatu yang dipercepat. Proses percepatan itu didukung oleh suatu temuan dalam menggerakkan sebuah tujuan organisasi lebih cepat memberikan akselerasi pelayanan publik. Hanya orang-orang yang bisa memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik, dia yang bisa memahami dan menggumuli dengan talenta dan kewenangan, profesionalisme, pengetahuan yang diberikan Tuhan padanya bisa mewujudkan. Untuk itu saya berharap jangan Anda puas hanya sampai menjadi ASN dan diangkat dari CPNS menjadi PNS. Anda harus memberikan sebuah lompatan inovasimu yang terbaik ketika Anda ditempatkan dalam mendukung pelaksanaan tugas baik di kantor wilayah maupun di UPT, Imigrasian dan di Pemasyarakatan. Ini menjadi harapan besar karena kita berkomitmen menjadi insan pengayoman yang lebih baik. Dalam refleksi akhir tahun kita sudah mendengar secara langsung oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, sekalipun pandemi di tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM tercatat meraih 11 prestasi di tingkat nasional. Termasuk prestasi yang juga menyaingi satu langkah di bawah Kementerian Keuangan. Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi satu-satunya kementerian yang eksis mempertahankan WBK selama 10 tahun berturut-turut. Dan Bapak Menteri Hukum dan HAM menerima penghargaan dari Menpan RB 5 kali berturut-turut sebagai Menteri Keuangan. Kalau Bapak Menteri saja sudah tegas dan mengarahkan semua jajaran kementerian di seluruh Indonesia untuk bergerak berubah, proses perubahan itu bertumbuh pada tunas pengayoman. Jadi kalau tunas pengayomannya memble-memble, ini diragukan. Untuk itu saya berharap dan berpesan dan saya menegaskan, pertama, hari ini ketika Anda dilantik memakai pangkat, memakai bifakut, memakai atribut lengkap Kementerian Hukum dan HAM, yang Anda lakukan, jaga kewibawaan institusi ini dengan baik sebagai kehormatan terhadap nama baik kementerian ini. Jangan ada di antara satu pun dari Anda yang menggunakan atribut ini dan melecehkan nama baik Kementerian Hukum dan HAM. Saya tidak ragu untuk memproses Anda, karena tadi awal saya sudah bilang, tidak ada orang yang berdiri di sini kalau tidak ada orang yang berjuang. Kenapa ini saya harus tegaskan? Karena Anda tahu angkatan sebelumnya ada yang belum 1 tahun dipecat. Ada yang tahu kan? Karena menyebar informasi yang meresahkan publik, berproses, ditahan di polisi, tidak bisa lagi dibantu, akhirnya ya dipecat. Untuk itu saya menegaskan kepada saudara-saudara, jadilah ASN Kemenkumham yang berakhlak dan terus memotivasi dirimu untuk pasti lebih baik. Tentukanlah pada dirimu sendiri bahwa perubahan dan kemajuan itu hanya bisa ditentukan oleh dirimu. Orang lain yang ada di sekitar Anda itu menjadi sebuah kontribusi oleh
melengkapi kepribadianmu. Jangan terpengaruh dengan siapapun, karena Anda ada di sini dengan perjuangan dan kerja keras Anda. Dan khusus untuk rekrutmen CPNS, Menpan dan BKN memberikan penghargaan dan apresiasi terbaik untuk Kementerian Hukum dan HAM dalam pengelolaan rekrutmen CPNS, sehingga Anda pasti diterima dengan mekanisme dan tahapan yang sangat transparan. Untuk itu Anda juga harus dituntut bekerja dan membantu perubahan dan kemajuan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua ini. Saya berpesan dan pasti saya akan datang ke tempat di mana Anda ditempatkan. Karena dalam 1 tahun ini saya sudah mengunjungi semua UPT. Saya juga sudah datang di wilayah-wilayah yang sangat jauh, supaya saya bisa melihat ASN itu memiliki tantangan apa dalam berkinerja. Biar memang bermalam di hutan, mendapat tantangan jalan yang tidak beraspal, semua saya sudah datang. Karena bagian dari upaya kita bersama, pemimpin harus hadir di semua satuan kerja untuk mendorong dan memotivasi Anda mewujudkan kinerja yang terbaik. Saya percaya, saya yakin Anda bisa mencapai kesuksesan yang lebih. Untuk itu Menteri Hukum dan HAM mengingatkan kita semua, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit sana. Kalau jatuh ya jatuh, bisa jadi dirjen lah. Kalau jatuh berikut bisa jadi kakanwil atau jadi kalapas, atau jadi kepala kantor imigrasi. Semua bisa terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi, sama seperti saya yang ada di hadapan Anda ini. Untuk itu saya ingin menegaskan bahwa perubahan kinerja di Kementerian Hukum dan HAM, kita tidak lagi menjadi kantor wilayah yang ada di ujung timur dan tertinggal. 2021 kita sudah merebut 2 prestasi di tingkat nasional, baik kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke menjadi satuan kerja unit pelaksana teknis melakukan pelayanan berbasis hak asasi manusia, dan kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak mampu meraih wilayah bebas dari korupsi. Ya, kita akan menetapkan target-target, dan saya sudah menegaskan program prioritas Kakanwil di 2022 pada saat rapat evaluasi capaian kinerja dan penyusunan rencana kegiatan yang sudah kita lakukan. Anda akan menjadi bagian di dalamnya untuk mensukseskan perubahan dan kemajuan. Kita harus meraih peluang kita bahwa kita lebih awal menerima kemurahan Tuhan dengan mentari pagi 2 jam lebih awal di tanah Papua. Harus menjadi komitmen untuk Anda membantu pimpinan Anda dalam transformasi digitalisasi. Kita harus masuk sampai mendapat akses dan pengakuan di pusat. Dalam kinerja di awal tahun tanggal 6 sampai tanggal 10, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan kerja keras bersama UPT, kita masuk dalam pemerintahan di tingkat nasional menjadi kantor wilayah urutan kedua di bawah Kanwil Jawa Tengah yang menyumbang informasi berita terbanyak. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bergerak bersama-sama. Kita tidak lagi lihat bahwa Papua tertinggal, Papua terbelakang, Papua masih tidur-tidur saja. No way. Untuk itu saya sangat berharap para KUPT lakukan tugasmu, lakukan pembinaan secara berjenjang, taati undang-undang ASN. Kita tidak ada kompromi sedikit pun untuk Anda yang bekerja malas-malas dan tidak disiplin. Karena perubahan dan kemajuan ini kita membutuhkan disiplin semua ASN untuk merubah dalam mewujudkan prestasi yang terbaik. Selamat menjadi bagian dari ASN Kementerian Hukum dan HAM pada kantor wilayah Papua. Banggalah menjadi ASN Kementerian Hukum dan HAM, karena di luar sana banyak orang yang ingin masuk ke sini tapi tidak dapat kesempatan. Syukuri dan tunjukkanlah integritasmu yang terbaik dengan totalitas pengabdianmu untuk membantu pimpinan-pimpinan di mana Anda ditempatkan, dan susunlah karir hidupmu untuk pastikan Anda harus merebut prestasi-prestasi yang terbaik. Mari kita menabung kinerja di Kanwil ini seperti tata nilai yang saya tetapkan. Kanwil Papua pasti tiba. Transformasi, improvement, visibilitas, aktualisasi harus digerakkan dengan kegerakan pasti untuk mewujudkan kinerja kita dalam tahun 2022 mencapai prestasi-prestasi yang terbaik. Tuhan memberkati kita sekalian, melindungi kita sekalian, dan menjauhkan kita
dari bahaya dan ancaman pandemi COVID-19, lebih khusus varian baru Omicron. Untuk itu, kita sudah mendapat arahan dari Bapak Sekjen, dan saya berharap nanti akan ditindaklanjuti karena semua dimintakan untuk vaksin tahap ketiga. Perlu dilakukan pendataan untuk kita bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk proses ke depan. Selamat mengabdi sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM, dan saya menyampaikan terima kasih untuk para karyawan, para KUPT, administrator, pengawas, dan juga Dipti Pratama, Pak Kadipas yang ada, juga rekan-rekan media yang sudah hadir dan melihat kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santito, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan shalom untuk kita sekalian. Selamat siang. Salam kebaruan. Salam kebaruan. Salam kebaruan. Hadir teman-teman Papua. Hadir teman-teman Papua. Hadir teman-teman Papua. Terima kasih.